Kita dengarkan saja langsung dari Pak Hussein Hutagalung yang banyak melakukan riset-riset dan melihat potensi dari wisata internasional dari desa wisata ini. Kepada Pak Hussein Hutagalung, waktu dan tempat kami persilakan Pak, 20 menit ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Salam hormat Ibu Deputi, Bapak Ibu rekan Bank Indonesia, dan teman-teman dari narasumber, teman diskusi saya yang paling hebat ini Pak Ketut Suwabawa, dan saya juga untuk desa wisata ini Mas Sugeng. Senang sekali berdiskusi. Saya mungkin hanya sekedar sharing ya Pak Moderator. Jadi sebenarnya ini isu yang memang sangat krusial untuk diangkat, ya Pak ya. Maksudnya desa wisata itu tidak berhubungan dengan kemewahan dan juga tidak seperti harus terpenuhinya kebutuhan. Ya, ini artinya menggambarkan bahwa secara ontologi sebenarnya inilah desa wisata. Jadi kita jangan terjebak pada hal-hal yang sifatnya nanti malah Disneyfication, ya kan? Bahwa desa wisata itu adalah representasi dari pariwisata berbasis masyarakat yang coba memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Jadi artinya kalau kita sebut bahwa yang pariwisata bersifat formatif ya kita tahu ya. Nah ini coba kita mengarahkan bahwa manfaat ini biar lebih banyak kepada masyarakat. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suwabawa, bagaimana penguatan, partisipasi dan lain-lain itu ada di masyarakat. Bahkan saya kadang-kadang kalau ke desa, kalau mau gampang, cepat, kalau kita secara kuantiti, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Deputi, saya setuju sekali. Nanti tema ending kita adalah memang quality tourism. Kalau kita mau bikin desa wisata dengan cara kuantiti, cepat, banyak pengunjung dan lain-lain, gak usah dibikin apa-apa. Bangun saja waterboom, itu dalam waktu 2 bulan itu sudah rame. Tapi masyarakat jadi apa? Bagaimana sisi partisipasinya? Bagaimana manfaat yang didapat dari masyarakat? Ini kan juga kita harus pertimbangkan bahwa desa wisata adalah representasi dari pariwisata berbasis masyarakat, di mana ini upaya bagaimana menguatkan dan memberikan manfaat secara besar dengan adanya kegiatan pariwisata di sana. Nah, kalau kita lihat dari segi pengunjungnya pun, sebenarnya desa wisata itu bukan orang yang cuma pengen sightseeing atau yang datang malah justru memarginalkan masyarakat desa, bukan. Itu mungkin arahnya tadi apa yang Pak Suwabawa bilang ada wisata desa. Tetapi orang yang mau masuk ke desa wisata ini adalah pengunjung-pengunjung yang secara mentalitas, secara emosional, dia ada keinginan, ada keminatan. Kita tidak bilang ini special interest ya, karena bisa saja ini sifatnya umum. Jadi orang-orang yang hanya mengharapkan suguhan kebersamaan, suasana kedamaian, ketenangan, sambutan ramah penduduk itu, dia mengagumi, yang penting dia mengagumi, sama-sama mengagumi antara orang desa, host and guest-nya itu sama-sama mengagumi. Nah ini sebenarnya konsep secara ontologi ini desa wisata seperti ini. Artinya ketika kita misalnya datang di desa, Bapak Ibu bersyukur ya, bisa tinggal hidup di desa. Daripada saya ini tinggal di kota yang kualitas oksigennya lebih bagus punya Bapak Ibu. Ini yang bagaimana kita saling memuji. Sebenarnya konsep secara ontologi, secara epistemologi, dan secara antropologi, ini adalah desa wisata. Jadi banyak di luar sana menganggap desa wisata itu harus dibuat sedemikian rupa sampai arahnya itu kepada Disneyfication, theme park, ya. Nanti kita bicara lah, Pak Sugeng ini paling hebat ini ya, guru saya, beliau ini orang yang memang dari bawah. Kalau kita lihat bahwa Melanggeran sendiri itu kan awalnya hanya sebuah desa yang maaf Mas Sugeng ya, kurang subur, masyarakat pemudanya lebih banyak bekerja di luar. Tapi ketika bagaimana daya desa itu dimanfaatkan, self-confident mereka dikuatkan, dan ada orang-orang yang ingin melihat atau berkunjung ke desa karena keinginan emosionalnya, ini lahir ketemu seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal sebenarnya ini saya sudah buat ini, ternyata Ibu Deputi tadi sudah bilang quality tourism, that's right. Memang ending kita memang adalah quality tourism, karena saya melihat ini adalah rentang perjalanan tentang desa wisata itu awalnya kalau kita lihat namanya di masa-masa emergen ya.
Sebenarnya kalau kayak desa Panglipuran, desa apa namanya Kampung Naga, Tenganan dan lain-lain itu tanpa ada desa wisata mereka memang sudah ada desa. Tapi karena mereka kan berasal dari desa adat, orang datang itu ingin melihat dari dekat bagaimana sih representasi dari apa masyarakat Bali yang di pedesaan seperti itu. Nah, tetapi ketika muncul ya desa wisata itu sebenarnya dulu awalnya tuh saya ingat sekali karena pada saat itu saya justru sedang mengambil skripsi ya itu di era-era ketika di awal tahun 9899 di mana dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah. Nah, Kementerian Pariwisata pada saat itu kalau nggak salah namanya itu Kementerian Pos Telekomunikasi dan Pariwisata kalau nggak salah ya mungkin saya dikoreksi. Nah, di sana menggelontorkan sebuah program namanya pariwisata inti rakyat. Jadi mereka bermaksud mengembangkan pariwisata, tapi juga ada satu slot bagaimana masyarakat juga bisa menikmati. Karena masyarakat tidak mau cuma dijadikan objek, gitu. Oh ini loh orang desa, enggak. Nah program-program pariwisata inti rakyat ini yang ditangkap oleh cuma segelintir desa pada saat itu, selain desa adat. Salah satunya adalah yang saya tahu desa Ngelanggeran, ya, yang benar-benar menangkap para pemudanya, ya, di tahun era tahun 98 99 saya ingat itu ya pemudanya di bawah apa namanya Karang Taruna mereka memiliki keinginan bagaimana mengangkat harkat desa mereka dan mencegah teman-teman mereka yang harus keluar bekerja di luar desa atau bahkan di luar negeri. Nanti Pak Sugeng sendiri bisa bicara. Ini adalah orang-orang yang memiliki keinginan kepada bagaimana membangun desa. Walaupun awal itu memang mungkin banyak sekali itu ya keinginan, ada 80 orang lebih itu, tapi itu akan terseleksi oleh alam. Hanya beberapa orang yang akhirnya karena mereka mau nggak mau ya, ini adalah sebuah pekerjaan berat ya, yang desanya mereka tidak punya apa-apa, kita tahu lah, Manggeran, maaf Mas Sugeng ya, daerah pegunungan ya, artinya yang tidak sesubur daerah apa namanya Bedug apa di daerah lain ya, karena terus di desa-desa lain. Nah, inilah harkat pertama kali, ya. Nah, ketika ini berjalan di era tahun 2008, pemerintah pada saat itu membuat sebuah program PNPM. PNPM. Ini sudah dikuatkan sekali, ya. Nah, ini terjadi euforia besar-besaran desa wisata. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Swabawa, banyak sekali desa wisata berdiri, tetapi berakhir vakum, berakhir tidak beroperasi, bahkan banyak yang berakhir konflik. Nah, memang penguatan mentalitas, karakter, dan mindset masyarakat tidak dipersiapkan. Mereka hanya diberondong dengan, nih loh bikin desa. Tapi mereka secara mindset, secara karakter tidak disiapkan. Akhirnya apa? Komitmen tidak ada, self-confidence-nya rendah, terus adversity question-nya belum punya, bahkan apalagi untuk bicara tentang sustainability, mereka belum punya ini. Nah, ini yang kita sebut dengan era euforia. Itu kira-kira sampai tahun 2020. Bahkan ada satu riset, ya ada 3.000 desa wisata yang sudah ada. Itu hanya 10% yang memiliki self-reliant atau kemandirian. Sementara yang 90% ya dianggap desa euforia lah. Ya, artinya desa yang begitu-begitu aja yang tadi Pak Swabawa bilang ya secara legalitas saja ya kan tidak punya kegiatan dan ini kan sayang sekali. Sementara desa yang 10% ini ya salah satunya tuh Ngelanggeran yang saya tahu hebat sekali ya karena mereka memang sudah terseleksi oleh alam bagaimana anak-anak muda Karang Taruna dan itu mereka pun tidak dengan adanya Pok Darwis atau apa ya mereka hanya dengan modal Karang Taruna, ada yang koperasi, ada yang apa, itu nggak apa-apa. Yang penting dibentuk dulu mentalitas. Nah, lalu ketika terjadi pandemik, ya di era awal akhir-akhir tahun 2019, memang bukan saja bukan saja pariwisata, hampir semua sektor. Tetapi memang sektor pariwisata yang sangat berat. Tapi yang paling menarik, ada sebuah survei yang dilakukan oleh DWI pada saat itu ya. Dari survei itu, ketika disebar ke 3.000 desa wisata, jawaban mereka dari hanya 17% yang mengatakan bahwa kami ini merasa sulit, merasa berantakan, merasa tidak bisa hidup, merasa susah. Sementara yang 8,2 sekian persen itu
itu merasa bahwa oh kami biasa-biasa saja, ya itu biasa aja. Beda dengan perhotelan, ketika itu luluh lantak memang dia tutup. Tapi desa wisata, mereka masih punya pekerjaan, mereka masih punya kegiatan ke sawah, ke pantai, dan lain-lain. Nah inilah sebenarnya arah pembangunan desa wisata yang benar. Jadi jangan merubah mata pencarian, jangan merubah sistem organisasi, sistem sosial. Bahkan Pak Doto almarhum mengatakan, dengan adanya desa wisata itu cuma sebagai bonus dari Tuhan. Tetap mereka dilahirkan, ditakdirkan sebagai orang desa. Ketika itu terjadi bencana, terjadi apa, oh mereka udah siap menghadapi. Yang namanya Penting Sari, 2008 dia bangun desa, 2010 itu luluh lantah sama Merapi. Ada masalah, ya kan? Bahkan Ngelanggeran juga demikian, mengalami proses itu yang susah. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemegang kebijakan, dinas pariwisata, dan mungkin kita inilah akademisi sekalipun ya, bahwa desa wisata itu bukan sebuah proyek formatif. Ini harus dilihat masyarakatnya. Ini. Nah, barulah arah yang akan kita songsong ini, apa yang saya sebutkan ini. Saya salut sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Deputi ya. Kita mengalami masa yang akan memasuki namanya masa quality tourism. Dari segala macam kegiatan kejadian yang lalu-lalu, ya Pak Suwabawa juga udah bilang tadi sebutkan. Ini adalah muncul sebuah perspektif baru tentang paradigma baru. Desa wisata itu bukan sebuah objek formatif, apalagi dilarikan kepada hal-hal yang sifatnya kapitalisme. Tolong Pak Hadi ditutup itunya. Jadi seperti desa wisata itu bukan cuma sebagai proyek formatif yang diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya kapitalisme dan lain-lain, atau Disneyfication semua. Nah, ini bahaya. Nanti hilang juga. Bung Hatta pernah bilang, ya, membangun Indonesia bukan membuat cahaya terang di ibu kota, tetapi bagaimana menyalakan cahaya-cahaya lilin di setiap desa di Indonesia. Itulah membangun Indonesia. Jadi biarkan desa memiliki warna sendiri. Dia mau apa, dia apa terserah. Tapi intinya mindset, karakter itu harus dibangun dulu. Nah, ini yang kita kadang-kadang sering harus juga waspada. Ancaman desa wisata ke arah Disneyfication. Itu mengarah pada objek miniatur, theme park, pembuatan atraksi wisata yang berlebihan, kurangnya pemanfaatan SDM dan bahan dasar lokal, bahkan dekadensi organisasi. Maaf, Kemendes punya program, ya, Kemenpar punya program, kementerian lain punya program. Bahkan dinasnya itu berbeda-beda. Ada dinas pariwisata di kabupaten, dinas pembangunan desa, dinas ini, dinasnya. Masyarakat bingung. Yang terjadi malah ini melahirkan konflik dengan adanya dekadensi organisasi. Dominasi pihak tertentu atau pihak kelompok tertentu ini juga bahaya, ya. Lalu standar kapasitas yang mengacu kepada industri formal, nah ini juga bahaya. Dan terakhir, kita melihat desa itu bukan profit oriented, tetapi adalah well-being. Kalau kita mengacu kepada desa profit oriented, oh mereka akan menjadi mesin industri. Kita bawa mereka kepada well-being. Bagaimana kesejahteraan? Ketika kita bicara kesejahteraan, ukurannya adalah bahagia. Tetapi ketika kita bicara tentang profit oriented, ukurannya adalah nominal. Dan ketika kita bicara nominal, disitulah bibit-bibit konflik akan. Orang desa itu udah memiliki kehidupannya yang sangat terhormat. Saya pikir seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang, maaf, izin Bu Deputi, ini hasil penelitian saya terbaru ya. Jadi, seperti apa sih quality tourism di desa wisata? Ya, jadi kalau tadi Pak Suwabawa bilang ada, atau Pak San bilang, ada orang-orang Eropa yang dia menyenangi tinggal berdekatan dengan masyarakat. Dia menikmati. Ini ada experiential richness, Pak. Bagaimana mereka berwisata itu bukan cuma sekedar sightseeing, tapi ingin berdekatan, ingin menggali informasi banyak dari orang-orang desa yang di luar dari kehidupannya. Datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara. Nah, ini yang kita sebut dengan paket-paketnya ini bisa family trip, special interest trip, ya, yang dia tinggal di desa, dia bersentuh. Bahkan
anak-anak yang di kota sendiri yang dia biasanya melihat bapak ibunya nggak pernah ketemu, bahkan jangan bapak ibu, apalagi tetangga kiri kanan sebelah dia tidak ketemu, dia akan kaget-kaget bagaimana di desa masih menjunjung gotong royong, kebersamaan, sementara kita di kota kiri kanan kita ada undangan apa, ini biasanya saya nih Pak Bawa ya, kalau ada undangan apa kerja bakti udah kasih aja uang kopi sama uang rokok, saya bisa hilang tuh. Nah, hal-hal yang kayak gini nih. Nah, mungkin orang-orang di dunia, di Eropa sana yang datang nih, kata Pak Hasan bahwa orang-orang Eropa banyak. Mereka, Pak, kayak ingin datang melihat itu. Bagaimana keluhuran, kearifan lokal, kesahajaan. Malah seperti mereka berlama-lama tinggal di Ubud, berinteraksi dengan masyarakat lokal. Ya, kalau kita lihat ya, hal-hal yang seperti ini. Kedua, quality tourism adalah desa wisata sebagai ruang belajar berbasis experiential learning. Bapak Ibu sekalian, ya, desa itu punya banyak sekali materi belajar yang sekarang anak milenial itu harus banyak belajar dari sana. Contoh, anak-anak kita yang hanya fokus kepada game online, kalau kalah, kita udah pindah permainan lain. Kita nggak peduli dengan lingkungan. Tetapi ketika dia di desa, dia bermain permainan tradisional, experiential. Kita tahu permainan tradisional itu adalah suatu permainan yang dia siap kalah siap menang, social improvementnya jalan dan banyak manfaat. Bahkan kita bisa lihat bahwa mereka unsur-unsur atau komponen-komponen desa itu bisa menjadi pusat belajar. Kita belajar dari Finlandia lah ya. Indonesia ini sistem pendidikannya jauh dengan Finlandia. Di Finlandia SD itu anak nggak suruh sekolah, Pak. Nggak suruh belajar matematika, bahkan gurunya bilang, saya tidak khawatir anak-anak saya tidak belajar matematika. Yang saya khawatir kalau anak saya tidak bisa belajar yang disebut dengan antri, iya kan, wonder, apa namanya tuh, kata-kata bijak. Ini Pak, dan itu otak kanan. Dan ini desa wisata kita jadikan sebagai ruang belajar lain untuk menciptakan bagaimana soft skill, Bapak. Mungkin Pak Moderator, Ibu Deputi merasakanlah anak-anak milenial tuh rendah sekali soft skillnya, ya kan? Nah ini ketika dia dikasih di desa wisata, karena zaman sekarang kita berprinsip, capacity is a must, but character is a more. Bagaimana kita mendidik anak secara karakter, bukan di sekolah. Anak sekarang, kalau mau cuma pinter aja, suruh nongkrong di Google atau di YouTube, dia sudah pintar secara kognitif. Tapi secara afektif, secara karakter, di desa lah, semuanya bisa di desa. Nah, makanya nanti desa pun arahnya bagaimana mengembangkan ke hal-hal yang sifatnya seperti itu. Bukan lagi cuma bikin apa namanya spot selfie, semuanya ada kupu-kupu, semuanya ada ini sama. Mereka datang sekali dua kali juga orang nggak akan datang lagi, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Swabawa. Tapi ketika ini menjadi sebagai ruang belajar, semua dan pangsanya adalah wisata edukasi. Mungkin bisa dengan pendekatan. Nah, yang ketiga, desa wisata bisa menjadi laboratorium hidup pendidikan sosial yang tadi saya bilang, apalagi kita bisa mendukung program dari Kementerian Pendidikan yaitu Merdeka Belajar. Ya, Pak Husen bisa dipercepat ya. Iya, siap. Nah, lalu kemudian bisa kalau perusahaan-perusahaan itu training, udahlah training nggak usah di hotel, bisa saja kita lakukan sekali-sekali di desa, ya. Outdoornya nanti orang-orang masyarakat desa itu pemudanya kita latih jadi fasilitator. Nah ini Bapak Ibu yang saya pentingkan, apa yang harus dikembangkan di desa. Community self-confidence masyarakat. Tourism awareness of community. Community commitment. Diversity question of community dan priority for sustainability. Ini adalah yang penting untuk kita merubah mindset, karakter, dan mentalitas masyarakat sebelum dia jadikan desa wisata. Biar dia nggak konflik, dia punya tanggung jawab, dan dia bisa berpikir berkelanjutan. Dan Bapak Ibu, ini bukan kata ini sudah saya posting, sudah saya publish dalam hasil penelitian saya, yang nanti akan saya share kepada Pak Moderator. Silakan Pak Swabawa sebagai rekan diskusi saya yang sangat baik, Pak Sugeng yang juga sudah memberikan masukan. Jadi demikian, terima kasih. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugeng Hutagalung, luar biasa paparannya. Hari ini saya merasakan ada atmosfer yang berbeda dari dunia pariwisata ya. Jadi dunia pariwisata itu tidak selalu dengan penuh gemerlap, dengan penuh kemewahan,
tapi justru yang alam, yang adem, yang tenang itu adalah sisi lain dari pariwisata yang justru sekarang ini menjadi tren. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak. Tadi disampaikan ada euforia hingga tahun 2020 banyak bermunculan desa wisata, tapi kemudian banyak yang juga tidak bisa bertahan. Ya. Namun memang ada pandemi ini satu seleksi alam ya, sehingga ada yang dia punya self reliance, resilience itu yang membuat dia akan eksis tetap jadi desa wisata. Dan ke depan justru inilah yang punya ciri khas yang memang apa adanya lah. Jadi saya tadi belajar bahwa desa wisata itu ya desa apa adanya gitu ya. Jangan dibuat-buat dipaksa jadi bikinin waterboom, dibikin atraksi-atraksi yang ciptaan manusia, tapi justru yang apa adanya itulah yang menarik ya. Sekali lagi terima kasih. Membeli patung di Pasar Kelungkung tak jauh dari Kota Denpasar. Hari ini saya benar-benar tersanjung. Dia ada di antara orang-orang yang pintar.